Petunjuk itu untuk apa? Untuk minimal memancing bagaimana cara kita, ya, cara kita mengendalikan. Ya, maka saya awali dari money management. Saya awali dari money management. Sekali lagi, money management adalah aturan pribadi masing-masing trader untuk kita bisa mengatur, mengontrol, mengendalikan, ya, kemudian mengelola dana kita. Ya, tentu nanti juga dalam kondisi darurat kita juga harus belajar banyak di manajemen resiko. Ya, kalau kita dagang, kita punya modal 10.000, apa yang mau kita belanjakan? Berapa yang kira-kira kita bisa belanjakan? Tidak semuanya, tidak boleh semua dibelanjakan. Nanti habis, tidak ada cash flow di sana. Sama dengan trading. Nah, di dalam trading itu tidak boleh kita menggunakan semua dana kita, karena tidak tahu pasti harganya nanti mau bergerak naik atau turun dengan cepat. Yang paling penting adalah jaga ketahanan. Silakan digarisbawahi, ketahanan nomor satu. Apapun yang kita analisakan, baik menggunakan price action, baik menggunakan indikator, silakan, tidak ada masalah. Asal bisa membantu kita, bisa mengarahkan kita dari kondisi yang tidak menentu menjadi berprobabilitas tinggi. Apa yang kita dapatkan dari probabilitas tinggi ini? Profit, kemudian menekan resiko, rugi. Ya, kita berusaha maksimal untuk memaksimalkan profit, kemudian menekan sekecil mungkin kerugian gitu. Apakah bisa? Sangat bisa, dengan belajar, dengan banyak latihan. Semuanya kita bisa latih, semuanya kita bisa pelajari. Diingat ketahanan. Saya kalau ngambil satu analogi, satu gambaran biar teman-teman nanti juga selalu teringat, ya, itu ketahanan itu kayak kita, fisik kita. Ibaratnya fisik kita. Kalau fisik kita kuat tahan, ya, meskipun kita makan pedas, ini kondisinya akan aman-aman saja. Meskipun tidak selalu kita harus pedas. Yang penting kondisi ketahanan kita kuat atau fit. Sebaliknya kalau ketahanan kita sudah drop atau ketahanan kita sudah menipis, maka bisa guncang dalam waktu yang cepat, bisa kena infeksi dengan cepat kalau kita ketahanan menurun, kemudian kita makan pedas seperti ini, contoh ya. Semuanya tergantung ketahanan. Kalau ketahanannya kuat, makan pedas pun aman. Sebaliknya kalau udah drop, maka hati-hati, kondisi drop itu sangat berbahaya, harus jaga stamina. Kalau di trading bagaimana? Ya, kalau kondisinya sudah lebih dari 30%, ini sangat berbahaya. Saya tidak menekankan, saya tidak merekomendasikan kalau minus sampai di atas 30%. Bahkan saya hanya merekomendasikan kurang dari sama dengan 20% dari modal. Kalau contoh kita modal 2.000, berarti maksimum di angka berapa ini kalau 20%? 400, maka ini harus cut loss. Atau sebelum angka 400 ini kita bisa recovery, mungkin bisa kurangi. Lot 1 misalkan, kita bisa kurangi lot 0,5, tambah lagi lot 0,5, misalkan begitu contohnya. Sehingga kalau kita bisa menjaga ketahanan, kita akan bisa selalu menjaga recovery itu dengan baik. Minimal bisa recover, ya. Kalau sudah di atas 30%, maka akan sangat berbahaya. Kembali ke contoh saya tadi, yang saya contohkan ini adalah
510 dari modal 2.400. Dari modal 2.400 kalau kita hitung ya, 510 dibagi 2.400 ya, dikali 100%. Nah, 21, sekian. 21, sekian. Ya, batas saya 25 memang. Ya, ada kalanya tidak harus selalu begitu, naik turun begitu. 21, 20, 25, 18 tergantung kondisi. Nah, ini kondisi seperti ini saya pasti tidak akan biarkan begitu saja. Ada satu contoh yang sudah kita sampaikan, mungkin teman-teman juga bisa sudah pernah lihat mungkin ya. Saya akan coba untuk membuka ya, biar setidaknya kita ada contoh di sana. Ya, saya selalu contohkan begini. Nah, ini kondisinya kalau kita lihat tadi, kalau yang awal tadi saya lihat saya masukkan 1,25, sekarang sudah saya menambah lagi 0,55 tadi. Nah, harapan saya tentu kondisi seperti ini, ya ini contoh ya, tidak wajib ditiru dengan lot-lot yang begini, yang high risk, tanpa pengalaman yang panjang, tanpa latihan yang banyak. Ya, ini hanya sebagian kecil saja. Contoh kalau kita masuk seperti ini, ketika naik lagi, kenapa saya masuk angka sell bukan masalah di buy? Nah, itulah rata-rata yang begini, teman-teman mengambil posisi melawan. Ketika sell kemudian marketnya naik, diambil buy, sehingga tarik-tarikan nanti. Begitu turun lagi, ya buy-nya akan tambah parah. Kacaunya lagi kalau tidak tahu cara kita mengunci, kemudian dilakukan penguncian. Lotnya 1,25 sell, kemudian ketika naik ditambah lagi buy 1,25. Ya, bagi saya yang begitu pasti akan rugi, tetap pasti akan rugi kalau kita tidak betul-betul menguasai. Kalau sudah tarik-tarikan sangat berat. Kalau saya lebih baik satu arah, tetapi kita kawal ya, kita kawal sampai benar-benar nanti bisa exit di sana. Ini pun terkadang juga harus saya close semuanya rugi. Tidak selalu yang kita lakukan begini semuanya nanti bisa tercover, tidak selalu. Ya, ada sering juga banyak ini bahkan naik terus, akhirnya saya harus cut semuanya. Saya recovery ketika ini benar-benar sudah naik dan saya mengambil peluang lain. Sehingga kita tidak spekulasi di sini, di angka ini ditunggu sampai naik ya habis nanti. Diingat, ketahanan nomor satu yang kita perhatikan, bukan banyaknya transaksi, tapi ketahanan. Kenapa kita bisa menggunakan seperti ini? Karena kita sudah bertahun-tahun yang model-model begini dan kita lakukan hanya dengan angka-angka situ saja. Kemudian dengan nominal yang seperti itu, tidak bisa, kita tidak lebih dari itu dan tidak terlalu kurang. Angkanya pun tidak akan lepas dari angka segini, tidak jauh dari angka yang sudah kita lakukan, sehingga familiar, sehingga angka ini sudah menyatu, angka-angkanya sudah menyatu. Kalau nanti begini saya harus pakai angka ini, kalau yang nanti naik lagi bagaimana, itu sudah kita sudah di luar kepala sudah. Sehingga jangan dilihat oh ini mengerikan, ini trading model apa, ya silahkan kalau mau ngomong, yang penting saya tiap hari profit, gitu aja. Teman-teman juga nanti kalau gayanya sudah cocok profit, ya sudah, orang mau ngomong apa ya biar aja sudah. Karena yang tahu, yang bisa mencicipi gurihnya profit kita sendiri, bukan orang lain. Orang itu hanya melihat kulitnya karena belum pengalaman di sana. Oke, perhatikan ini kondisi yang betul-betul saya merugi. Contoh ini ya. Ya biar setidaknya teman-teman nanti ada rabaan di sana bahwa trading itu tidak bisa dibiarkan. Oke, ini kondisinya masih minus, betul-betul masih minus tadi yang sekitar 500 sekian. Kemudian saya coba untuk melihat video berikutnya yang recover ini. Ya, recover ini. Nah, ini perhatikan sempat betul-betul naik luar biasa, bahkan sempat ruginya juga lumayan, tapi perhatikan pada akhirnya tetap masih sesuai dengan analisa. Jadi di atas puncak ini, di puncak di sini penekanan atau tekanan seller memang kuat. Sellernya kuat, kemudian kenapa kita yakin dengan sell meskipun awalnya betul-betul naik? Ya karena satu, kita banyak pengalaman model-model begini.
Yang kedua, kita bisa manage dengan baik. Kalaupun nanti kuat naik, kita close semuanya. Nah, ini akhirnya pada akhirnya tetap turun seperti ini. Ini tidak tanpa, silakan dicek, diuji, tiket-tiketnya sama. Kita tidak ada rekayasa di sana. Biar ini menjadi satu pelajaran saja, bukan untuk harus mengikuti seperti ini. Setidaknya itulah yang namanya manajemen keuangan, manajemen resikonya. Ya, sehingga teman-teman kembali lagi nanti ke manajemen ini nomor satu. Selalu manajemen saya tekankan, manajemen keuangannya atau money management. Ya, di dalamnya ada risk management. Nah, sekarang tadi sudah melihat contoh, saya akan ilustrasikan money management ini seperti apa di dalam prakteknya, di dalam konsepnya. Ya, meskipun teori sering-sering dibaca, sering-sering diulang-ulang, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita mengontrol dan mengatur, melogika keuangan kita. Saya mau contoh, buat contoh untuk yang gampang saja. Misalkan si A ini punya modal misalkan 2.500 US. Si A punya modal 2.500 US. Nah, sekarang modalnya sudah ada. Kemudian harus punya rencana. Ini nomor satu, ya. Karena rencana ini adalah bagian dari pagar kita untuk selalu berjalan di atas pagar itu, atau di dalam pagar itu, tidak keluar dari pagar, ya, dengan harapan tentu lurus jalan kita, tidak bengkak-bengkok. Kemudian si A ini punya rencana untuk profit harian atau profit bulanan, punya rencana profit 1 bulan dia butuh untuk kebutuhan hari-hari dan kebutuhan lain di dalam satu kehidupannya, butuh 1 bulan ini 15 juta. 15 juta rupiah misalkan. Modalnya 2.500. Ya, kalau kita gampang ya. Contoh misalkan 2.500 dikali 14.200 misalnya, kita ambil 35 juta ya. Gampang-gampangnya adalah 36 juta. 36 juta rupiah. 36 juta rupiah. Kemudian dihitung kebutuhan 1 bulan, makan, kemudian sekolah anak-anak, kemudian belanja lain-lain, kemudian cicilan rumah, cicilan motor, cicilan apa lagi enggak tahu. Intinya dalam 1 bulan harus mengeluarkan rutin 15 juta. Artinya 1 hari berarti butuh berapa ribu atau berapa juta. Diingat, di dalam trading secara umum kita menggunakan hari kerja 5, Senin sampai Jumat ya. 15 juta ini harus ada konsepnya, harus di kepala kita harus ada konsepnya. Kalau ini tidak ada konsepnya nanti tradingnya nggak karu-karuan, gelinding atau berjalan di atas jalan yang tidak ada batasnya, terus akan mengikuti jalan itu. Maka harus ada yang namanya trading plan. Kalau bahasa kerennya trading plan, bahasa gampang-gampangnya ya rencana, angen-angen gitu loh, punya angen-angen saya atau keuntungan yang saya harapkan 1 bulan bisa 15 juta. Nah, nanti baru kita hitung, dihitung sesuai kemampuan kita, kemudian lotnya bagaimana, resikonya bagaimana, kemudian nanti ketika market berbalik itu bagaimana, itu harus sudah direncanakan, namanya punya trading plan yang begitu. Kalau tidak punya rencana trading, hanya buy dan sell, ketika buy kita tunggu kemudian sampai profit, ketika sell kita tunggu sampai profit. Nah, itu gampang kalau seperti itu. Masalahnya trading itu tidak seindah yang diceritakan banyak orang, ya. Tidak semerdu yang disuarakan banyak orang trading itu. Trading itu ngeri kalau kita betul-betul sudah
masuk di dalamnya. Tapi juga betul-betul lebih indah ketika kita mampu untuk memahami, mampu untuk ya mencari peluang kecilnya. Tidak usah perlu peluang besarnya, peluang kecilnya pun kita bisa dapatkan profit yang lebih. Oke, contoh tadi saya kembali ke contoh 15 juta. Berarti kalau 1 bulan dibagi 20 hari kerja, maka 1 hari yang kita dapatkan adalah minimal 750.000 dalam 1 hari. 750.000 rupiah. Nah sekarang kita coba kurskan. Sekarang kita sudah punya rencana 1 hari paling tidak 750.000 atau 1 bulan nanti kumulatifnya adalah 15 juta tadi. Nah sekarang baru kita konversi 750.000 kalau kita bagi dengan 14.200 misalnya, gampang-gampang. Berarti kita 1 hari butuh $53. 1 hari kita butuh minimal $53. Sekarang pertanyaannya, kira-kira mampu enggak kita nanti mencapai angka ini? Nah nanti mampu tidaknya bergantung pada kapasitas kita, kemampuan kita untuk mencapainya. Potensi setiap orang ada, hanya saja harus diikuti, harus disesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita hitung dari modal 2.500 $2.500 ya, targetnya 1 hari 53, berarti $53 dibagi 2.500 kali 100%, ini 1 hari profit kita berapa? Nanti masuk akal atau tidak? 53 dibagi 2.500 dikali 100, 2,12%. 2,12%. Nah 2,12% ini masuk akal atau tidak? Di dalam trading 2% sehari ini sebenarnya masih logis, masih masuk akal aja, masih bisa. Ya tentu dengan tahapan sesuai kemampuan. Harusnya kalau masih pemula ya jangan 2%, 1% atau 0,5% 1 hari. Kalau masih pemula dan belum terlalu menguasai, artinya belum banyak pengalaman panjang. Pengalaman panjang itu harus bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Tentu pengalaman panjang ini yang saya maksud adalah konsisten juga di sana. Ya, bukan pengalaman 20 tahun tetapi konsisten depo. Ya, mohon maaf ya. Konsisten deposit. Ini nanti suatu saat bangkrut semuanya, habis semua harta benda. Kalau konsisten deposit. Kalau konsisten profit, baru ada growing asset, ada penambahan harta kekayaan pasti. Maka nanti sesuaikan dengan kemampuan. Saya ini mampu berapa 1 hari. Nah maka ada acaranya namanya akun demo. Di akun demo nanti kita banyak mencoba, banyak menerapkan tekniknya, kemudian banyak melakukan risk management. Di situ kita diuji belajar banyak. Jangan terlalu sombong dengan langsung kita menggunakan real account. Kalau kita belum terlalu menguasai kemudian kita langsung menggunakan real account, ya tidak masalah, tetapi tahu sendiri nanti ya. Ketika nanti tidak mampu mengendalikan, maka akan dibayar mahal dengan modal yang kita depositkan. Ya, kalau seandainya kita lebih bersabar sedikit untuk belajar, mengikuti teknik dengan baik, kemudian diuji dalam jangka waktu yang cukup lama, ya artinya bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, ya setidaknya paling tidak menguji ya 3 bulan berturut-turut, terlihat di sana grafiknya. Meskipun tidak menjamin 3 bulan itu pun belum menjamin seseorang trader profesional atau tidak, karena trading sekali lagi membutuhkan pengalaman yang panjang. Ya minimal kalau kita hanya target pencapaian kita cuma 1-2% begini, ya sangat gampang dengan tanpa pengalaman yang bertahun-tahun pun bisa. Karena ini terlalu kecil, dalam trading ini terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil? Ya karena betul-betul bisa lebih besar dari ini kalau sudah betul-betul menguasai. Apa yang dikuasai? Ya nanti kita ajarkan semua. Oke, ini adalah bagian dari manajemen risiko.
Nah, sekarang kita coba sambungkan, kita coba untuk urutkan biar ada nanti perhitungan lagi. Kalau saya buatkan penjelasannya, ini saya coba untuk buka lagi yang terkait dengan perhitungan. Tadi modal tadi 25.500. Target atau profit kita kita rencanakan $53. Nah, sekarang kita mencari lotnya. Lot berapa yang harus kita gunakan? Ketika kita membicarakan lot, maka yang kita perhatikan adalah ketahanan. Ketika kita berbicara lot, yang kita perhatikan adalah ketahanan. Kemudian yang kita perhatikan adalah style kita atau gaya kita. Kita mau yang suka yang jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Karena ini sangat berkaitan dengan modal kita. Modal kita hanya 2.500. Kemudian ketahanan harus dijaga. Tipe trading kita, style kita seperti apa? Kalau kita trading jangka panjang ya tidak bisa dengan 2.500. Maka satu-satunya jalan kita paling tidak trading jangka pendek. Ya, investasi 2.500 itu kalau jangka panjang tidak ada apa-apanya, tidak bisa kita jangka panjang, nanti habis kena floating. Kalau kita pakai lot kecil bagaimana? Ya, kalau kita pakai lot-lot gurem, ya mohon maaf ya, ini kita dapatnya apa nanti? Ya memang trading ini investasi jangka panjang, tapi harus disadari resikonya. Di dalam trading itu resikonya besar. Kalau cuma dapatnya gurem, bikin gatal di kepala, ya buat apa? Maka sesuaikan risiko besar ini, paling tidak ya kita harus dapat return yang besar, lumayan besar dibandingkan dengan jual bakso, mohon maaf ya, ini contoh saja ya, atau jual gorengan, atau jual apapun saja, ini hanya contoh ya. Paling penting harus kita sadar, harus kita paham, kalau hanya kita mengambil yang terlalu kecil, kita dapat capek, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Harusnya kita bisa berkumpul, kita hanya bermain dengan kecil sekali, bahkan buat beli rokok aja susah. Ya ini gampang-gampangnya. Kalau kita hanya mengambil terlalu kecil dengan resiko yang besar, ya ngapain kita trading? Ya mending bisnis yang kelihatan, pelihara ayam, pelihara kambing, atau jualan makanan, kelihatan sudah growingnya atau tidak kelihatan di sana. Resiko tidak seberapa, paling resiko penurunan sedikit. Ada masih, kalau kurus misalkan, kalau kita pelihara ayam misalkan, paling ayamnya kurus atau mati, tidak semuanya mati, mesti ada yang sisa. Paling tidak kita bisa lihat, kita jual lagi bisa. Kalau trading, kalau kita salah satu hari bisa habis tanpa tersisa, tidak bisa, bekasnya pun tidak ada. Terus apa yang kita pikirkan lagi kalau seperti ini? Tidak ada bekas, yang ada hanyalah penyesalan yang luar biasa. Yang penyesalan itu tidak banyak ya, tidak jarang, karena kondisi seperti itu orang stres dan melakukan hal yang tidak diinginkan, yang hal-hal yang sangat di luar kemampuan. Ya, ada banyak orang, termasuk tetangga juga, ada yang sampai kondisinya bunuh diri. Ya mohon maaf, ini real, nyata, rugi sampai miliaran. Karena mungkin sampai menanggung hutang sana sini, akhirnya tidak kuat, ya jadilah diambil nekat. Saya tidak berharap teman-teman seperti ini, karena itu belajar sesuai dengan kemampuan, trading sesuai dengan keahlian, sesuaikan dengan keahlian, sesuaikan dengan kemampuan modal, kemampuan pengetahuan, kemampuan membaca dan sebagainya, kemampuan untuk analisa, kemampuan untuk mengelola dana kita dan sebagainya. Ya, jangan sampai kondisi-kondisi seperti ini terjadi. Sangat sayang sekali ya, hanya karena kita mengikuti ambisi semuanya berantakan. Karena itu belajarlah mulai dari awal, mulai dari nol. Ya kalau yang sudah terjadi misalkan sudah rugi banyak, kubur dalam-dalam. Jangan berpikir
atau jangan diungkit-ungkit lagi. Yang kita pikirkan adalah recovery